Shalom, halo semuanya, nama saya Evanuel Sumampo dari Sekolah Lentera Harapan Tomohon, kelas 10B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang reproduksi atau replikasi virus, yaitu siklus hidup virus. Siklus hidup virus terbagi menjadi dua, yaitu siklus litik dan siklus lesogenik. Pertama, siklus litik. Siklus litik yaitu replikasi virus yang disertai matinya sel inang setelah terbentuk virus baru. Siklus litik terjadi apabila pertahanan sel inang lemah dibandingkan daya infeksi virus, sehingga tahap-tahap dari replikasi virus berlangsung cepat. Alur siklus litik yaitu pertama ada tahap adsorpsi. Tahap ini merupakan tahap penempelan reseptor binding protein virus dengan reseptor permukaan sel inang. Setiap virus biasanya mempunyai molekul reseptor berbeda-beda, seperti protein untuk picornavirus atau orthomysovirus. Tahap adsorpsi juga biasa disebut sebagai proses infeksi. Selanjutnya adalah tahap penetrasi. Di tahap penetrasi, selubung ekor virus berkontraksi untuk membuat lubang dengan menembus dinding dan membrani sel inang. Saat tahap ini terjadi, virus akan mentransfer materi genetiknya melalui lubang tersebut, sehingga kapsid virus menjadi kosong. Selanjutnya adalah tahap infeksi. Di tahap ini terjadi pembentukan asam nukleat beserta komponen-komponen virus dengan cara menghidrolisis DNA sel inang yang ada pada virus. Selanjutnya adalah tahap pematangan. Dalam tahap ini, dengan menggunakan asam nukleat dan protein, terjadi perakitan partikel-partikel virus untuk membentuk banyak virion baru. Yang terakhir adalah tahap lisis. Di tahap lisis terjadi pemecahan dinding sel menggunakan bantuan enzim lisozim dengan cara merusaknya. Dengan begitu, virus baru akan keluar dan menyerang sel inang. Ini adalah siklus lisogenik. Siklus lisogenik merupakan reproduksi virus yang terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal. Alur siklus lisogenik. Tahap pertama yaitu tahap adsorpsi. Dalam tahap absorpsi dan infeksi ini, virion akan menempel pada reseptor spesifik permukaan sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Selanjutnya adalah tahap penetrasi. Di tahap penetrasi ini, virus akan menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga komsid virus menjadi kosong. Selanjutnya adalah tahap penggabungan. Saat tahap penggabungan terjadi, materi genetik virus bergabung dengan sel inang membentuk profag. Dalam bentuk profag, sebagian besar gen berada pada fase tidak aktif, tapi ada sedikitnya satu gen yang selalu aktif. Selanjutnya adalah tahap pembelahan. Jika sel inang membelah, setiap anakannya akan mewarisi profag. Profag dapat diinduksi menjadi aktif, sehingga mengakibatkan terjadinya daur lisogenik dalam proses replikasi virus. Dan yang terakhir adalah tahap sintesis. Di tahap ini profag akan aktif dan keluar dari kromosom sel inang, sehingga DNA sel inang hancur. Kemudian terjadi fase replikasi DNA, bakteriofag, sintesis bagian-bagian tubuh virus, dan seterusnya seperti daur litik. Refleksi yang saya dapatkan dari tugas ini yaitu dengan mempelajari tentang siklus hidup virus ini, kita dapat mengetahui tahap reproduksi virus. Virus tentunya berbahaya bagi kita, tapi ada juga virus yang berguna bagi kehidupan kita. Tentunya semua ini telah Tuhan ciptakan dan Tuhan rencanakan bagi kehidupan kita. Sekian dari saya Evanuel Sumampo. Terima kasih. Shalom.